Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Happy 4 of July, walaupun sudah lewat. Happy 6. Ya, masih ada yang berlibur ya. Selamat berlibur dan boleh mengikuti ibadah lewat online. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita di bulan ini adalah Injil kasih karunia. Jadi yang kita beritakan itu adalah Injil kasih karunia. Kita itu diselamatkan hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan karena kekuatan Injil, ya, kekuatan dari firman Tuhan ini yang luar biasa, ya, yang mampu untuk memerdekakan setiap kita sebagai orang yang percaya. Jadi mari kita hidup dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Kita akan buka di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25 yang menjadi tema kita di minggu ini, bahwa oleh kasih karunia kita telah dibenarkan, ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Mari kita buka dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Mari kita akan bacakan sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita sangat perlu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi saya tahu masih ada yang lagi sibuk-sibuk untuk sebentar sesudah ibadah ini, namun mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Ya, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, alami hadirat Tuhan. Tetapi tanpa firman Tuhan kita itu akan tersesat. Ya, orang itu bisa berbahasa roh, ya, dengan karunia-karunia, bukan Roh Kudusnya, saudara. Karunia bahasa roh. Tetapi tanpa firman orang itu tersesat. Jadi makanya firman Tuhan dan karunia Roh Kudus itu harus berjalan bersama-sama. Amen. Agar supaya hidup kita itu seimbang, ya. Kita lihat di sini bahwa ayatnya yang ke-24 yang kita baca tadi, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saya tekankan hal ini, ya. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara bisa lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh, Raffi, ada terjemahan bahasa Inggrisnya enggak, ya? Ya, ada. Ya. Jadi, being justified freely by His grace. Jadi kita itu dibenarkan itu freely, itu gratis. Amen, saudara. Berarti bahwa pembenaran kita tidak bayar. Amin. Tidak ada di antara kita yang dibenarkan dan kita bayar akan pembenaran kita. Tetapi pembenaran kita itu kita dapatkan dengan gratis, dengan freely, by His grace. Jadi kita sudah dapatkan itu dengan gratis. Terus dikatakan lagi by His grace, hanya oleh kasih karunia. Kita dapatkan, kita punya pembenaran itu dengan gratis, dan juga oleh kasih karunia. Jadi kita dibenarkan oleh apa, saudara? Oleh kasih karunia. Hanya melalui Yesus saja kita itu dibenarkan. Jadi tidak ada di antara kita itu yang adalah orang benar oleh pembenaran diri kita sendiri. Kita tidak bisa bermegah karena kita orang benar sehingga kita ada sampai pada saat ini. Tetapi kita bermegah karena
karunia Yesus, karena pemberian dengan cuma-cuma yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kebenaran yang Dia berikan itu adalah karunia. Katakan amin, saudara. Jadi sekarang ini kita tidak dapat membanggakan bahwa kita adalah orang benar karena perbuatan kita. Tetapi kita orang benar karena kasih karunia. Hanya diberikan dengan cuma-cuma. Bagaimana Yesus memberikan dengan cuma-cuma? Yesus yang mengerjakan kebenaran bagi kita. Hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang sanggup hidup benar menurut seluruh hukum Taurat. Tetapi Yesus, Dia melakukan seluruh hukum Taurat. Dia tidak ada cacat, Dia tidak ada celah. Dan bukan hanya itu, Dia mati di atas kayu salib demi kita, mengampuni dosa kita, dan Dia adalah satu-satunya manusia Allah yang suci. Jadi seluruh kesucian dan seluruh kebenaran itu hanya ada dalam Yesus. Dia sudah kerjakan. Jadi apa yang Dia kerjakan itu Dia berikan dengan cuma-cuma kepada Welani. Dia berikan cuma-cuma kepada Billy. Sehingga manusia lama kita yang berdosa tidak diperhitungkan lagi. Tetapi yang diperhitungkan dalam hidup kita adalah apa, saudara? Kebenaran Yesus. Sehingga kita dapat berkata, saya orang benar. Jadi kita orang benar bukan karena kita benar karena perbuatan kita, tapi kita benar karena kita punya Yesus yang benar. Amin, saudara. Kita punya Yesus yang hebat, yang benar, yang tidak ada cacat celah. Ya, dia yang sudah melakukan segala kebenaran itu menurut hukum dan perbuatan. Ya, karena kan ada hukum dibuat, ya. Kalau hukum itu dibuat, orang bisa melanggar akan hukum itu. Nah, tetapi saudara, ini kesalahan itu bisa dibenarkan juga oleh manusia yang memutarbalikan kesalahan menjadi pembenaran. Tetapi kalau Yesus, tidak ada kesalahan dari hukum yang sudah tertulis untuk Dia lakukan dan Dia genapi. Sehingga bagi kita yang gagal, saudara, ya, bagi kita yang tidak dapat hidup benar, kita sudah dibenarkan, kita menerima, Dia berikan itu pembenaran. Sehingga saudara, yang kita lakukan adalah apa? Menerima dengan iman. Ya, percaya saya sudah dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Saya orang berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi karena Yesus saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Apakah saudara nggak exciting dengan hal ini? Exciting sekali. Ya. Kita selalu gagal. Ya, kita aja, ya, bukan banyak kali, kadangkala sudah nggak banyak kali, ya, sudah jarang-jarang, ya. Baru haleluya, puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, pulang baru keluar pintu, tutup itu pintu, kena dengan pintu, kita sudah sialan sekali di pintu ini. Padahal bukan salah pintu, saudara, ya, karena kita nggak hati-hati. Ya, ada hal-hal yang kecil saja yang membuat kita itu nggak benar. Ya, karena kita ini masih hidup dalam daging. Tetapi kebanggaan kita adalah Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau berikan saya dengan cuma-cuma saya dibenarkan. Sehingga orang mau tuduh kita apa saja karena kesalahan masa lalu kita. Ya, saudara, orang bisa katakan, oh kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Kita katakan, sorry saudara-saudara, kebenaran saya bukan karena kebenaran saya, tetapi kebenaran saya adalah Yesus yang membenarkan saya, yang memberikan dengan cuma-cuma. Kebenaran itu menjadi bagian kita. Kita nggak bisa dapatkan ini Injil kasih karunia dimanapun, hanya ada di dalam Yesus. Dan yang berikut kita baca ayat firman Tuhan, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amen. Jadi kita itu, ini Injil kasih karunia, itu selalu diberitakan bahwa kita diperdamaikan oleh Bapa lewat darah Yesus. Bagaimana ini terjadi? Kita itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Oleh siapa, saudara? Oleh Bapa. Ya, mengapa? Kesalahan itu selalu menuntut penghukuman. Benar kan? Kalau orang salah dituntut dengan dihukum. Itu selalu di mana-mana. Saudara aja, biar saudara tinggal di Amerika, kalau saudara speeding, maka polisi dia nggak akan banyak bicara. Dia sudah katakan saudara speeding, kamu speeding, dia tinggal ambil dia punya robek, dia punya tiket itu ya, dia tulis berapa kan saudara kena penalti dikasih. Nah, itu penghukumannya, di mana kita melanggar akan speed limit. Dan kita mendapat tiket, kita harus bayar tiket itu. Itu pembayaran yang kita lakukan karena kesalahan ya yang kita sudah lakukan. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa kita itu dibenarkan, kita itu diperdamaikan dengan Bapa melalui Yesus. Jadi kesalahan manusia, upah dosa itu adalah maut. Roma katakan ya. Jadi karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka penghukumannya itu adalah kematian. Itu sudah dijatuhi. Dan yang menjatuhi penghukuman itu siapa, saudara? Bapa sendiri. Jadi bukan iblis, saudara. Kita tidak jatuh kepada penghukuman setan. Kita jatuh kepada penghukuman Allah sendiri karena pelanggaran dosa yang kita lakukan. Tetapi kita lihat di sini hebatnya. Yang hebatnya adalah Bapa, Dia mempersiapkan anaknya sendiri untuk menjadi pendamaian antara kita dengan Bapa. Dan yang menjadi pendamaian itu adalah harus ada satu orang yang dikorbankan. Harus ada satu orang yang dihukum. Ya kan? Jadi kalau kita sudah dijatuhi hukuman itu tidak bisa dibatalkan. Mengapa tidak bisa dibatalkan? Karena yang menjatuhkan penghukuman itu adalah hakim di atas segala hakim. Jadi dia menentukan kita, dia menjatuhkan hukuman kita, dan hukuman itu tidak bisa dibatalkan. Yang harus dilakukan adalah hukuman itu digenapkan. Harus digenapkan. Jadi di saat hukuman ini dijatuhkan, bukan dijatuhkan kepada kita sebagai orang berdosa, tetapi digantikan dengan Yesus. Ini hebatnya ya. Allah Bapa mempersiapkan anaknya sendiri itu untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya dijatuhkan bagi kita. Amin. Ini kabar sukacita, saudara. Mengapa? Karena tidak ada lagi kutuk terhadap pelanggaran kita. Katakan amin, saudara. Ya, kalau pada masa perjanjian lama, sudah lihat masa perjanjian lama, Daud dia berzina dengan Berseba, ya, dan penghukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada Daud karena dosanya, maka anak-anaknya itu saling membunuh satu dengan yang lain. Penumpahan darah tidak pernah berhenti dalam keturunan Daud. Mulai dari saat itu, saudara, ini keturunan Daud itu dibunuh dan saling membunuh. Karena apa? Karena Daud merencanakan pembunuhan terhadap suami daripada Berseba. Nah, ya, kita lihat hal ini dalam perjanjian lama. Tetapi bagi kita di perjanjian baru, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yesus sudah menggantikan penghukuman kita, sehingga penghukuman itu dijatuhkan kepada Yesus dan bukan dijatuhkan kepada saya. Penghukuman itu tidak dijatuhkan kepada anak keturunan saya, tetapi penghukuman itu dijatuhkan kepada Yesus. Sehingga anak-anak saya itu diberkati oleh Tuhan.
Amen. Tidak ada lagi kutuk. Kalau masa perjanjian lama, aduh, mau tunggu-tunggu itu kutuk. Apa tuh mau terjadi bagi kita anak-anak? Orang-orang bilang ya, apa yang akan terjadi kepada anak-anak saya karena kesalahan saya? Karena saya adalah orang yang tidak setia dengan Tuhan, maka anak-anak saya akan kena kutuk. Itu perjanjian lama. Tetapi pelayanan perjanjian baru, Yesus sudah menjadi kutuk. Agar supaya kutuk itu berhenti kepada Yesus. Sehingga kita dan anak-anak kita tidak akan menerima kutuk. Amin. Katakan amin. Amin. Saya sungguh bangga dengan Yesus dalam hal ini, saudara. Di mana kegagalan masa lalu saya tidak diperhitungkan kepada diri saya sendiri. Dan tidak diperhitungkan kepada Yesus. Tidak diperhitungkan kepada anak-anak saya. Tetapi sudah diperhitungkan kepada Yesus. Sudah dijatuhkan kepada Yesus. Sehingga di saat Yesus kena hukum, Yesus kena kutuk, kita apa saudara? Kita mendapat berkat. Kita bebas. Haleluya. Hidup bebas dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saya diperdamaikan oleh darah Yesus. Ya, jadi ini darah itu menyangkut hidup. Ya, saudara kalau lihat film-film horor, selalu itu ada hubungan dengan darah. Karena iblis itu mencari hidup manusia, mencari kematian. Kalau darah itu manusia itu habis, maka manusia pasti akan mati. Itu pasti, saudara. Tetapi Yesus berikan darahnya sendiri. Jadi kalau saudara sakit dan sepertinya saudara lagi menuju pada ambang kematian, saudara harus katakan ini. Darah Yesus yang sudah menjadi pengganti bagi darah saya. Ya, ada darah Yesus bagi hidup saya. Iblis tidak bisa mengambil hidup saya karena ada darah Yesus yang sudah mengcover akan hidup saya. Ya, saudara lihat pada saudara lihat pada masa orang Israel. Waktu ini malaikat maut, dia sudah berjalan untuk membunuh ini anak-anak sulung. Dia lewat ke pintu-pintu daripada orang Israel. Ada apa saudara? Ada tanda darah. Sehingga malaikat maut lewat pergi kepada orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah. Ya, jadi begitu setiap kita saudara. Kita ini memiliki darah Yesus. Saudara katakan, saya memiliki darah Yesus. Saya diperdamaikan oleh darah Yesus. Iblis tidak bisa menyentuh saya. Amen. Iblis dikalahkan oleh darah Yesus. Luar biasa saudara. Ya, darah Yesus yang menutup, yang mengcover, yang mengampuni dosa-dosa saya. Sehingga saya diperdamaikan dengan Bapa. Kita bisa datang, oh Abba Father, I love you, thank you ya. Engkau tidak menghukum saya, engkau tidak membunuh saya karena dosa saya. Tapi Yesus telah dibunuh, namun dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup, dia mengalahkan maut. Begitu pula dengan saya. Ya, saya hidup, maut tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Saudara-saudara, tujuan daripada khotbah ini agar setiap orang Kristen, khususnya anggota-anggota jemaat, dapat mengalami kasih karunia, ya, dapat mengalami kasih karunia pembenaran. Amin. Sehingga kita tidak perlu mengejar kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Amin, saudara. Dan tujuannya adalah agar supaya kita menjadi pendamai antara satu dengan yang lain. Amen. Kalau Yesus sudah mendamai, kalau Bapa sudah mendamaikan kita dengan mengorbankan anaknya yang dikorbankan, maka kita sebagai orang yang percaya harus memiliki karakter Kristus. Amen. Karakter pendamai. Walaupun kita itu disakiti, sakit saudara. Yesus bukannya sakit, mati. Tetapi demi
mendamaikan kita dengan Bapa, maka dia harus berkorban. Dia mendamaikan kita. Kalau dia mempertahankan harga dirinya, nggak bakalan kita selamat, nggak bakalan kita diperdamaikan. Ya, begitu pula dengan kita. Banyak hal ada yang perlu dikorbankan ya dalam hidup kita. Kita punya perasaan, kita punya harga diri. But it's okay. Karena apa, saudara? Karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di saat kita itu menjadi jalan, ya, menjadi peacemaker, ya kalau bahasa Inggrisnya katakan, ya, maka kita itu akan mendapatkan damai sejahtera yang Bapa sediakan bagi kita. Kita akan mendapatkan kembali kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sejak pertama kali. Jadi Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada kemuliaan di Eden. Ya. Jadi kemuliaan yang di Eden yang dia sediakan bagi kita itu dikembalikan oleh Yesus bagi kita di masa perjanjian baru ini. Katakan amin, saudara. Ya. Agar supaya kita hidup dalam damai. Di tengah-tengah keluarga, oh puji Tuhan, ada damai, ada sukacita, tidak ada penghukuman. Kalau suami istri itu yang satu berbuat salah, ya, maka kita harus ingat baik-baik, kita harus menjadi pendamai, ya, jangan jadi perongrong. Haleluya, saya adalah pendamai. Katakan, saudara, saya adalah pendamai. Amin, saudara. Saya adalah peacemaker, pembuat damai. Pembuat damai bukan berarti damai itu dari kita, tetapi karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, kita sudah mengalami damai itu, sehingga kita boleh menjadi pendamai antara satu dengan yang lain. Kita harus katakan, dengan kekuatan saya tidak mampu, tetapi ada Roh Kudus. Amen. Ada kuasa, ada pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya, yang memampukan saya. Sehingga apa, saudara? Keluarga, suami istri akan selalu hidup dalam damai sejahtera. Kita harus selalu ingat ini, karena yang namanya kita manusia, kadang-kala kita ada percekcokan, ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi kita harus ingat ini, saya dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Saya didamaikan oleh kasih karunia Allah. Ya. Jadi saya yang harus menjadi pembawa damai bagi keluarga saya, bagi orang-orang di sekitar saya. Saudara-saudara, ya bagaimana ini supaya terjadi? Kasih karunia telah kita, hanya oleh kasih karunia ya kita telah dibenarkan. Jadi kasih karunia itu pemberian atasan kepada bawahan yang tak layak, ya kita tidak layak, kita menerimanya. Pemberian pembenaran yaitu kita telah dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya hidup setiap hari sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saudara bangun pagi katakan, terima kasih Tuhan, saya orang benar. Ya. Di saat iblis mau iblis mau menghukum saudara karena masa lalu saudara, karena pelanggaran, karena kesalahan kita katakan terima kasih Tuhan, saya sudah dibenarkan, saya bebas, ya. Dan saudara yang berikut, ya, dibenarkan oleh darah Yesus dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, saya sudah dibenarkan, saya sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, saya diampuni oleh darah Yesus. Dan saudara, ya, terjadi, ya, itu terjadi karena kita hanya menerima dengan gratis. Amin. Terima dengan iman, karena itu pemberian dengan cuma-cuma. Saudara mau terima dengan apa? Ini pemberian yang besar sekali ini, saudara. Ini pemberian yang melebihi daripada seantero dunia ini. Ya, saudara, kalau umpamanya di Best Buy ini dulu, ya, waktu masih zaman-zaman apa itu Black Friday, ya. Kalau saudara yang sudah lama sih pasti ingat ini. Komputer yang ada di Best Buy itu harganya $1.000 tinggal $300.
maka orang-orang masih malam sebelum pagi Jumat itu sudah pada antri. Masih mau bayar $300. Tetapi mau dibandingkan dari $1.000 bayar $300, orang rela pergi antri walaupun dingin-dingin. Ya. Tetapi bagi kita, saudara, ini pembenaran, ini gratis. Amin. Jadi kita terima itu setiap hari. Terima kasih Tuhan, saya terima pembenaran. Saya dibenarkan, terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus, saya itu dibenarkan. Saya bebas, saya diberkati. Perkatakan hal ini setiap hari. Hidup dengan firman ini setiap hari. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Oh, haleluya. Saya dibenarkan. Saya bukan lagi manusia lama saya. Ya, iblis datang di pikiran saya. Oh enggak, pikiran kamu itu masih jelek. Bukankah kamu masih memikirkan begini? Saya katakan tidak. Oleh darah Yesus saya sudah dibenarkan. Oleh darah Yesus saya sudah disucikan. Saya terima itu dengan cuma-cuma. Amin. Dan dengan pembenaran yang kita terima secara gratis ini, pendamaian yang kita terima secara gratis, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dan damai sejahtera antara kita suami istri, antara kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dan menjadi pendamai antara satu dengan yang lain. Karena apa yang kita miliki itu kita tidak bayar. Amin. Kita nggak bayar, hanya cuma-cuma kita mendapatkannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saya undang tim present worship. Haleluya. Haleluya. Bapak Raffi bisa harus sebentar. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25 ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya undang perjamuan saat itu. Haleluya Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, Kami bersyukur Bapa. lihat salib Tuhan Kami dibenarkan berdiri. hanya oleh kasih karunia-Mu. Sepotong kain Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu Yesus, menggantikan kami, menggantikan penghukuman yang seharusnya ditimpakan di kami. sana. Kami bebas, kami merdeka. Kami adalah orang benar di dalam Yesus. Kami sudah diampuni oleh darah Yesus. Kami sudah didamaikan oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Iblis sudah dikalahkan. Oh, Jesus, haleluya. Kami akan masih berada Kami dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima dengan iman kuasa dan pertumbuhan darah Yesus terjadi dalam hidup
kebenaran yang kita dapatkan dengan cuma-cuma. Oh, harganya mahal. Kebenaran ini hebat yang Yesus sudah berikan kepada kita dengan gratis. Kita terima, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaranku. Terima kasih karena Engkau tidak menghukumku karena dosa-dosaku, tapi Engkau benarkan saya, Yesus. Oh haleluya, saya terima pembenaran itu. Dengan iman, saya adalah orang benar, saya adalah orang benar. Iblis tidak dapat lagi menuduh saya adalah orang benar. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Saudara, katakan saya sudah dikuduskan. Saya sudah disucikan. Haleluya, Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disalibkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kita. Haleluya Yesus. Saudara katakan, saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saya anak Tuhan karena darah Yesus. Iblis dikalahkan karena darah Yesus. Saya menerima janji-janji Tuhan karena darah Yesus. Saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya Jesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Bersyukur saudara. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh luar biasa Yesus. Haleluya. Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Haleluya. Ya Rabbi kaya saya dibenarkan. Saya orang benar karena Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Iblis tidak dapat lagi membunuh saya. Surat hutang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus yang membenarkan saya. Darah Yesus yang memulihkan saya kembali kepada kemuliaan yang besar. Jesus, Jesus. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Ya katakan ya haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Nanti Ibu Susan untuk firman Tuhan yang tersebar. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu boleh kami terima pagi hari ini Tuhan. Boleh menguatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Karena Engkau kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mendapat keselamatan Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan dengan perjamuan kudus di pagi hari. Haleluya. Saatnya kita akan dengan korban persembahan kita, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Haleluya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara-saudara, kita akan ketemu lagi pada hari Rabu dalam ibadah doa di gereja. Bagi yang masih liburan, selamat berlibur, dan mulai minggu ini lagi kita mulai beraktivitas dengan setiap kepercayaan, kegiatan, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita, serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Tuhan yang hebat. Kami berterima kasih untuk segala pembenaran yang Engkau sudah kerjakan sampai Engkau mati di atas kayu salib. Dan Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut. Hai maut, di manakah senangmu? Oh haleluya. Oh, kuasa dosa sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Oh, sehingga kami bebas, kami merdeka, kami hidup berkemenangan setiap hari. Kami terima setiap hari pembenaran, kekudusan yang dari Tuhan. Oh, dengan iman kami terima terus terjadi bagi kami di sepanjang minggu ini. Kami merayakan oh akan pembenaran Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh hebat kuasa darah-Mu yang melindungi kami, yang menaungi kami.
yang menjagai setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak kami. Di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan, ada berkat Tuhan turun terjadi bagi setiap kami. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami diberkati dalam nama Yesus. Kami adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Yesus kami terima janji itu terjadi bagi setiap keluarga kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami terima itu sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau memberkati umat-umat Tuhan yang mengikuti lewat online. Bahkan ya Tuhan, siapapun yang boleh ada, yang boleh mendengar akan kabar ini, boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Iblis tidak memiliki lagi kuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sehat, kami diberkati, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami terima berkat ibadah di pagi hari ini. Umat-umat Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus senantiasa kita alami mulai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di langit, di kerajaan 1000 tahun damai, dan di langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, amin, puji Tuhan. Selamat pagi, happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.